Halo, selamat datang ya. Kali ini aku akan melakukan presentasi tentang transformasi digital BPJS Kesehatan, teknologi informasi sebagai kunci keunggulan layanan administrasi. Yang pertama di pendahuluan. Di sini aku di pendahuluan menjelaskan secara luas dulu apa itu BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan nasional yang melayani lebih dari 230 juta peserta di seluruh Indonesia. Visinya sendiri seperti yang udah aku sebutin ya, visinya adalah mewujudkan jaminan kesehatan berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia. Tantangan utamanya adalah bagaimana melayani jumlah peserta yang sangat besar dan dengan efisien. Dalam presentasi ini kita akan fokus pada bagaimana teknologi informasi menjadi faktor penentu dalam menciptakan keunggulan kompetitif dalam pelayanan administrasi BPJS Kesehatan. Yang kedua ada di implementasi teknologi informasi di BPJS Kesehatan ya. Di sini aku udah nyebutin banyak banget. Salah satunya yang pertama aku nyebutin JKN Mobile. Jadi JKN Mobile merupakan aplikasi yang memungkinkan peserta mengakses layanan secara digital melalui smartphone. Jadi semuanya bisa dilakukan dari rumah aja asal jaringan internetnya lancar. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah ribet datang ke kantor untuk ngurus ini itu, dan hemat ongkos juga. Yang kedua aku juga sebutin primary care atau P-Care adalah sistem informasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan juga klinik. Yang selanjutnya aku ada V-Claim, adalah sistem informasi untuk rumah sakit yang memudahkan proses klaim. Yang selanjutnya aku ada SIPP atau sistem informasi pelaporan peserta digunakan oleh badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya. Jadi beberapa badan usaha biasanya mendaftarkan karyawannya melalui SIPP ya. Selanjutnya ada pengaduan, adalah sistem penanganan keluhan yang terintegrasi buat kalian yang lagi ada keluhan tentang BPJS Kesehatan ataupun ada keluhan apapun itu, atau ada yang pelayanannya yang kurang, kalian bisa aduin aja di pengaduan. Lalu selanjutnya ada semua sistem data, sistem penanganan keluhan yang terintegrasi. Semua sistem ini berhubungan ya pada basis data terpusat yang juga terintegrasi dengan database Dukcapil dan Kementerian Kesehatan. Jadi semua ini itu memang merupakan teknologi informasi dari BPJS Kesehatan ya. Implementasinya ini memang sudah sempurna, dan menurut saya sudah sempurna memang, dan ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka itu selalu mendengar apa yang dimau masyarakat, memberikan pelayanan terbaru. Selanjutnya ada di efisiensi operasional. Yang pertama adalah ada otomatisasi proses mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran hingga verifikasi klaim. BPJS Kesehatan juga menerapkan konsep paperless office yang mengurangi penggunaan dokumen fisik hingga 70%. Jadi ini memang memudahkan ya, karena kita hanya melakukan pendaftaran, pembayaran juga secara online dari rumah aja. Lalu juga ada sistem biometrik dan validasi digital mempercepat proses verifikasi identitas peserta, penggunaan big data analytics atau membantu mengambilan keputusan berbasis data untuk kebijakan pelayanan ya. Dampak nyatanya dalam pengurangan waktu proses klaim dari 7 hari menjadi 1-2 hari, dan penurunan biaya administrasi sebesar 35% dalam 5 tahun terakhir. Jadi efisiensi banget ya, efisiensi operasional yang mereka ciptakan itu memang berdampak positif banget bagi masyarakat yang merasakan tentang pelayanannya ya. Ini semua sudah sistematis ya, sesuai dengan prosedur juga, dan ini memang sudah sempurna banget ya pengembangannya dari BPJS Kesehatan, di mana mereka selalu melakukan pembaruan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dan yang setara, dan memang harus diperlukan. Memang ada kendalanya, beberapa kendala seperti kendala di internet kan, mungkin daerah yang kurang merata pasti internetnya juga mohon maaf itu kurang lancar, itu bisa menjadi kendala dalam pengaksesan di mobile JKN ini. Efisiensi operasional ini lebih ke sisi positif ya, positif yang telah mereka capai dalam penerapan dari implementasi teknologi informasi ya. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat
banyak banget ya manfaat bagi masyarakatnya. Itu yang pertama ada transparansi, aksesibilitas, layanan 24/7, multi channel, akurasi data, pengurangan kesalahan administrasi. Untuk manfaatnya memang banyak banget ya, dan terutama pada dalam aspek transparansi di mana peserta dapat memantau status proses pendaftaran aku atau klaim dan mendapatkan notifikasi real time untuk membayar iuran. Dari segi aksesibilitas juga masyarakat mendapatkan layanan tanpa batasan waktu ya melalui berbagai channel seperti website, aplikasi, mobile, SMS, gateway, dan call center terintegrasi. Teknologi juga meningkatkan akurasi data melalui verifikasi digital ya. Pengurangan kesalahan administrasi juga bisa dianulir dengan adanya pengaduan, juga bisa dijadikan sebagai evaluasi. Selanjutnya di sini aku ada ini ya, apa itu grafik ini menunjukkan perkembangan jumlah peserta JKN KIS BPJS Kesehatan dari tahun 2016 hingga 2022. Kita dapat melihat peningkatan yang sangat signifikan ya dalam cakupan kepesertaan dari 66,46% pada tahun 2016 menjadi 88,51% pada tahun 2022. Ini merupakan pencapaian luar biasa karena berarti hampir 9 dari 10 penduduk Indonesia telah terlindungi jaminan kesehatan nasional. Peningkatan paling signifikan itu terjadi antara tahun 2017 sampai 2018 di mana cakupan naik dari 71,78% menjadi 78,84% serta antara 2021 sampai 2022 dengan kenaikan dari 83,89% menjadi 88,51%. Kesuksesan ini tidak terlepas dari implementasi teknologi informasi yang memudahkan pendaftaran, pemantauan, dan pelayanan kepada peserta ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021, BPJS Kesehatan tetap mampu mempertahankan cakupan kepesertaan dan bahkan meningkatkannya. Hal ini menunjukkan ketangguhan sistem teknologi informasi yang telah diimplementasikan yang mampu beradaptasi dalam kondisi krisis sekalipun. Pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi BPJS Kesehatan dalam menjangkau lebih banyak peserta melalui berbagai kanal digital, kampanye informasi online, dan kemudahan pendaftaran melalui aplikasi JKN Mobile. Jadi memang dari grafik ini sudah menunjukkan ya bahwa ada perkembangan pertumbuhan pesat juga menjadi ranah positif juga untuk masyarakat. Pelayanannya berarti sudah dianggap berhasil karena berhasil memuaskan masyarakat. Masyarakat juga masih bisa melakukan pengaduan di pengaduan juga. BPJS ini memang soal transparansi, akuntabilitas itu memang sangat manusiawi ya. Dari perkembangan yang udah aku jabarin, dari perkembangan pertumbuhan cakupan dari 66,46% 2016 menjadi 88,51% 2022. Yang terakhir ada di keuntungan kompetitif dan kesimpulan ya. Jadi teknologi informasi telah memberikan beberapa keuntungan kompetitif bagi BPJS Kesehatan. Pertama, skalabilitas sistem yang memungkinkan melayani pertambahan peserta dalam jumlah besar. Kedua, cost leadership melalui efisiensi biaya operasional yang ditransfer ke manfaat peserta. Ketiga, kemudahan akses melalui layanan one step service untuk seluruh kebutuhan jaminan kesehatan. Keempat, personalisasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen peserta. Kelima, data driven decision making untuk perumusan kebijakan berdasarkan analisis big data. Jadi rekomendasi ke depan adalah investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital, pengembangan kapasitas SDM di bidang teknologi kesehatan, dan kolaborasi dengan startup health tech. Jadi itu yang sudah bisa saya sampaikan dari keuntungan kompetitif dan juga kesimpulan. Saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup, insya Allah sudah cukup dari pemaparan saya kali ini. Karena memang saya akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya juga masih belajar, para kalian juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi